Sinta Ekasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Ibu Aryana, guru kelas 5 di UPT SD Negeri Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Arin. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Sinta. Bagaimana kabar Bu Arin hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Sinta? Alhamdulillah sehat juga. Bu Arin, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan masuk ke kelas yang Bu Arin ajar untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Arin. Ya. Bu Arin, Ya. adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi pembelajaran yang telah Bu Arin lakukan. Dan percakapan pra-observasi yang kita laksanakan pagi ini adalah merupakan awal atau persiapan untuk kegiatan observasi yang akan kita laksanakan berikutnya. Tujuannya agar Bu Arin nanti bisa maksimal dalam melaksanakan pembelajaran, lebih percaya diri, serta dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid yang ada di kelas Bu Arin. Ya. Seperti itu ya Bu Arin? Ya, siap. Baiklah Bu Arin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Arin terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan Bu Arin laksanakan. Yang pertama, Bu Arin bisa menyebutkan dan menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Arin lakukan? Iya, jadi untuk pembelajaran nanti yang akan diobservasi, tujuannya yaitu agar anak bisa menentukan cara menghitung volume bangun ruang kubus dan juga balok. Selanjutnya, agar anak dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. Oke, jadi ada dua tujuan ya Bu Arin, Iya. dan ini adalah untuk pembelajaran matematika. Iya, untuk matematika. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Arin capai dalam hal ini? Iya, baiklah. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu agar anak-anak bisa mengalami perkembangan tidak hanya dari segi pengetahuan saja, melainkan juga dari keterampilannya seperti itu. Oh ya baik. Jadi memang selain pengetahuan, keterampilan memang harus kita kembangkan ya Bu Arin ya. Betul. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga Bu Arin, bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Bu Arin laksanakan? Mungkin dari strategi yang digunakan, kemudian metodenya apa, bisa dijelaskan Bu Arin lebih lanjut? Iya. Jadi nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi cooperative learning. Sedangkan untuk metode yang digunakan nanti ada penugasan, ada tanya jawab, ada diskusi juga. Oke. Jadi memang sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Arin, Iya. dengan berbagai penugasan tadi, ada tanya jawab, diskusi dan lain-lain. Seperti itu ya Bu Arin. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nantinya? Iya, nanti untuk media karena ini berkaitan dengan bangun ruang ya. Jadi nanti akan ada bangun ruang yang ditampilkan. Selain itu juga ada video dari penjelasan materi untuk anak-anak supaya anak-anak lebih semangat mengikuti pembelajaran. Jadi medianya juga bervariasi ya Bu? Iya. Oke, kemudian kira-kira pembelajaran yang akan Bu Arin laksanakan ini jadwalnya kapan? Iya, jadi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan minggu depan. Kalau tidak salah tanggal 25 ya, 25 Mei. Berarti hari Kamis ya Bu? Iya, betul, hari Kamis. Hari Kamis Sesuai tanggal dengan jadwal 25 Mei. matematika. Baiklah Bu Arin, jadi nanti minggu depan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sesuai dengan jadwal yang Bu Arin sampaikan tadi, saya akan melaksanakan observasi pada kelas atau pada pembelajaran yang Bu Arin laksanakan. Iya. Dan setelah kegiatan observasi nantinya, kita akan melaksanakan satu percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Dan pada percakapan pasca observasi tersebut, kita akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu Arin. Iya. Tidak ada masalah ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita hari ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Kira-kira hal apa yang Bu Arin dapatkan dari hasil percakapan kita pagi ini, Bu Arin?
Iya. Dari percakapan kita pagi hari ini bisa membantu saya untuk lebih menyiapkan diri dalam pembelajaran nantinya. Sehingga ada beberapa gambaran yang mungkin perlu saya tata supaya lebih sistematis atau supaya bisa lebih baik nantinya untuk anak-anak. Jadi kesimpulannya memang percakapan praobservasi bisa membantu Bu Arin dalam melaksanakan pembelajaran ya. Iya betul. Baiklah, saya ucapkan terima kasih waktunya Bu Arin untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada minggu depan di hari Kamis. Iya, terima kasih sama-sama. Saya juga terima kasih atas masukannya dari Bu Sinta. Saya tunggu di kelas pada hari Kamis. Ya, baiklah. Demikianlah hasil percakapan praobservasi yang telah saya laksanakan dengan Ibu Ariana pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembiasaan dulu ya, Pancasila dan menyanyikan lagu nasional. Yang bertugas silakan. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid demi kehormatan ayah ibu dan sekolah kami bercakap dan bersikap susila. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Materi kita hari ini tentang bangun ruang ya. Masih ingat bangun ruang? Masih. Kalau masih ingat. Di kelas ini sebutkan benda-benda yang memiliki bentuk bangun ruang. Ayo apa saja? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Iyalah. Lemari. Bentuknya apa itu kalau bisa tahu? Ada yang tahu yang lain? Iya Fatih?
balok. Apakah betul? Coba selain memari ada lagi? Aulia? Bola. Iya. Apakah bola berbentuk balon ruang? Maksud maaf. Menurut kalian bola itu termasuk balon ruang yang namanya apa? Apa? Ayo. Bola tetap? Bola. Ada lagi selain bola dan almari? Apa? Pada tenggo itu, iya, betul sekali. Apa itu bentuknya pada tenggo itu? Bambu. Iya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bangun ruang yang mengkhususkan hanya kubus dan balok ya. Meskipun ada berbagai macam bangun ruang, tapi untuk pembelajaran kita hari ini dikhususkan pada kubus dan balok. Nah, diharapkan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak nanti bisa menentukan cara menghitung volume dari kubus dan balok. Nah, selain itu, diharapkan juga kalian nanti mampu untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume, kubus, dan balok. Iya. Untuk memulai pembelajaran hari ini akan saya berikan preset. Nah, silakan dikerjakan untuk mengukur sejauh mana kalian mengetahui tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Ya. Jangan lupa diberi nama ya di kocokan. Jika anak-anak waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan ya tugasnya ya. Hasil dari tugas ini nanti akan menentukan anggota kelompok yang akan saya bagi nanti ya. Jadi berdasarkan hasil tugas kalian, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah itu nanti kalian akan belajar bersama kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, dari hasil tes kalian ini sudah buat dipetakan ya menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 kalau diperhatikan nanti silakan langsung menempati kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 yang pertama Fatir, kemudian Andita, yang ketiga Aulia, selanjutnya Rizal dan Alvina Adla. Silakan menempati kelompok 1. Kemudian untuk yang kelompok 2 di tengah ya, nanti ada Bel yang pertama, kemudian Elang, Alvina Harini, selanjutnya Emma, Yuriska, dan Gilang. Nah, untuk kelompok 2 ini lebih banyak ya, karena dibagi menjadi 3. Nah, yang terakhir sisanya nanti di kelompok 3, Naga, Tugas, Bisma, Cindy, dan Putri. Baiklah anak-anak, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nah, kita mulai pembelajaran ini ya. Di sini saya punya media pembelajaran. Silakan cari tahu apa ini isinya. Nah, silakan dicoba-coba. Jadi apakah nanti sudah kelompok 3 sudah jadi? Nah, menurut kalian jadi bangun apa itu? Jadi bangun kubus. Nah, kelompok 2 sudah jadi? Sudah. Nah, jadi bangun apa ini? Halo? Halo? Kubus, iya. Kelompok 1 sudah jadi? Jadi apa? Jadi balok, iya. Jadi ada yang mendapatkan balok, ada yang mendapatkan kubus ya. Itu adalah contoh dari media bangun ruang ya. Nah, selanjutnya di sini saya punya video pembelajaran. Assalamualaikum sobat-soleha, bertemu lagi hari ini dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai volume kubus dan volume balok. Ada yang
suatu objek atau benda. Seperti yang telah kita ketahui bahwa satuan volume biasanya itu adalah milimeter kubik atau bisa ditulis mm pangkat 3, cm kubik atau bisa ditulis cm pangkat 3, meter kubik atau meter pangkat 2. Dari sini apakah sudah bisa dibagi mencari volume balok? Sudah? Nah, coba. Kalau begitu, bagaimana tadi cara menghitung volume balok? Angkat tangan. Nanti coba kelompok kedua. Ada yang mau menjawab? Bina? Menghitung volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Apakah yang lain setuju? Sekarang coba kita lihat di sini. Jika tadi kita menghitung volume balok dengan menggunakan kubik satuan, sekarang kita hitung volume balok dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Coba kita terapkan rumus volume balok yang tadi. Rumusnya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Iya, sini berarti sesuai ya dengan jawaban kita tadi. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini sudah ada angkanya. Tadi panjangnya berapa? 8. Lebarnya 5 cm. Tingginya berapa? 2 cm. Nah, kemudian angka-angka ini dimasukkan ke dalam rumus volume balok. Maka 8 cm dikali 5 cm dikali 2 cm. Coba berapakah hasilnya? Ya, bila 80 satuannya cm kubik. Iya. Coba kita buktikan apakah benar. Mungkin yang lain, kelompok lain ada pendapat yang berbeda. Tidak? Sama dengan pendapat dari Gilang? Coba sekarang kita buktikan apakah Jadi betul. kita peroleh volume sama dengan 8 cm kali 5 cm kali 2 cm. Hasilnya adalah 80 cm kubik. Nah, itu tadi cara mencari volume balok. Apakah Anda mengerti? Semoga dimengerti ya. Sebelum saya buka kesimpulan di video, ada yang bisa menyimpulkan penjelasan yang sudah kalian perhatikan dari video ini tadi? Apa yang kalian dapatkan? Yang dibahas tadi apa? Rumus. Rumus apa? Iya. Kita belajar cara menghitung volume bus dan balok. Nah, bagaimana tadi caranya? Untuk yang balok mencarinya pakai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Ada lagi? Ya, Aulia. Itu untuk yang kubus, menghitung volume kubus, rusuk kali rusuk. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk ke penugasan. Tadi kan sudah dipahami ya tentang volume kubus dan balok. Tugasnya di sini akan saya bagikan ke setiap kelompok. Di sini saya punya 3 warna tugas yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas yang berbeda pula, sesuai dengan pemetaan di awal tadi ya. Jadi silakan nanti dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Kelompok 1 ini untuk yang kelompok 2, ini untuk yang kelompok 3. Ini yang kelompok 3 masih ada yang misalnya ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Iya, Anita? Iya, nanti nama kelompok dan tulis siapa saja. Anggotanya, nama anggota dalam kelompok. Namanya itu nama anggota di dalam kelompok, ada siapa saja, gitu ya. Silakan didiskusikan dan dikerjakan tugasnya.
volume rusuk, kali rusuk, kali rusuk. Kemudian 15 kali 15 kali 15 selama 3.375 cm. Dapatnya berapa? 3.375 cm kubik. Ya. Nah, kemudian untuk yang soal kedua, Pak Darmo ingin mengajar kotak kayu yang ia miliki dengan 16. Kotak kayu tersebut berbentuk balok dengan ukuran panjang 16 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Berapakah volume balok yang akan dicari? Balok sama dengan P kali L kali T sama dengan 14CM kali 5CM kali 8CM. Volume 560 cm. berapa hasilnya? 560 cm. 560 cm kubik. Iya, bagus. Sudah, jawabannya selesai. Kelompok lain ada yang mungkin ingin ditanyakan kepada kelompok satu tentang jawabannya, mungkin ada yang menurut kalian belum sesuai atau ada yang kurang pas atau bagaimana? Atau mungkin ada yang bertanya, ada yang tidak paham, ingin bertanya kepada kelompok satu? Ada? Dari kelompok dua ada yang ingin ditanyakan? Kelompok tiga? Tidak? Sudah jelas semuanya? Iya, kalau itu kita beri tepuk tangan kelompok satu. Dibacakan panjangnya berapa? Banyak berapa ya? Ya. Ya. Hasilnya 512 cm kubik. Iya. Dari kelompok satu ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan dari jawaban dari kelompok dua? Ya, sudah jelas. Nah, dari kelompok tiga mungkin jawabannya berbeda atau ada yang perlu dibahas? Tidak? Tidak? Apakah sama jawabannya? Sama. Oke, ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya. Selanjutnya kelompok tiga, kelompoknya silakan. Soal yang nomor 2 ya. Baca dulu ukurannya berapa? Sama dengan 300 cm kubik. Coba dari kelompok satu mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Dari kelompok dua mungkin jawabannya berbeda untuk yang nomor 2. Sama? Tadi berapa jawabannya? 300 cm kubik. Apa kelompok 2 juga sama hasilnya? Sama. Baiklah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tugas hari ini sudah kita bahas ya, dan semuanya sudah bisa mengerjakan dengan baik. Nah, untuk mengukur apakah semuanya sudah bisa memahami dengan baik, ini saya berikan post-test. Post-test ini adalah ujian akhir ya. Jadi, kemampuan kalian dari belajar hari ini dibuktikan dari hasil kalian mengerjakan post-test. Nah, apakah sudah benar-benar paham atau belum? Kalau sudah benar-benar paham, Buarin yakin pasti bisa. Silakan dikerjakan secara individu ya, kalau ini bukan kelompok. Oh iya, untuk tugas kelompok bisa dikumpulkan di meja Buarin ya, perwakilan silakan. Ya, ditulis nama. Kalau ini ditulis namanya masing-masing ya, karena dikerjakan secara individu.
waktunya sudah habis, dikumpulkan ya posternya. Iya, ini hasilnya poster sudah saya terima ya. Nanti akan saya koreksi bagaimana hasil kerja kalian. Nah, sekarang coba kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kita dapatkan hari ini? Tentang apa tadi? Rumus. Kita bisa mendapatkan rumus. Rumus apa? Volume. Volume apa? Volume balok dan bus. Nah, sekarang coba bagaimana tadi untuk mencari rumus untuk mencari volume bus, kan? Iriska. R pangkat 3. Iya, betul. R pangkat 3. Nah, coba yang lain, ada yang bisa menjabarkan R pangkat 3 itu apa? Aulia? Iya, bagus. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, itu tadi untuk yang menghitung volume kubus. Nah, sekarang kalau yang balok, Vina? P kali L kali T. Iya, bagus. Coba, ada yang bisa menjabarkan P kali L kali T? Bisma? Panjang kali lebar kali tinggi. Iya, bagus. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini ya. Ada dua materi untuk mencari volume. Yang pertama volume kubus dan yang kedua volume balok. Nah, coba dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana kesan kalian? Ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya? Ya, Fatir, coba bagaimana menurut kamu pembelajaran kita ini? Pernah, karena bisa mendapatkan ilmu. Yang lain? Mungkin yang lebih berbeda ya? Dina, apa ya? Oh, lihat tadi. Siapa tadi? Lebih menyenangkan, ya. Lebih menyenangkan daripada yang sebelumnya, seperti itu. Iya. Mungkin ada masukan lagi. Kenapa kok bisa lebih menyenangkan dari sebelumnya? Gitu. Ayo, dari yang nomor 2, 3 mungkin. Ya? Baca? Ya, baiklah. Iya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. Nah, materi bangun ruang, terutama balon dan tadi, semoga kedepannya selalu bisa kalian pahami dan bisa kalian gunakan untuk materi-materi selanjutnya. Selain itu juga bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena pembelajaran hari ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Cukup sekian dari Bu Arin. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sinta Ekasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan di hari ini, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan sebelumnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik Bapak Muhammad Yasin yang telah mendampingi kami di hari ini, dan tentu saja Bu Ariana. Langsung saja, Bu Ariana, sudah siap untuk percakapan pasca observasi hari ini? Insyaallah siap. Ya, baiklah. Di sini percakapan yang kita laksanakan hari ini, Bu Arin, adalah lanjutan dari serangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, saya juga sudah masuk ke kelas Bu Arin untuk melaksanakan observasi
evaluasi terhadap pembelajaran yang telah Bu Arin lakukan, maka pagi hari ini kita lanjutkan dengan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Arin. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama, Bu Arin bisa menjelaskan mungkin apa tujuan dari pembicaraan pasca observasi yang kita laksanakan di hari ini, khususnya bagi Bu Arin. Iya, terima kasih. Tujuan dari adanya percakapan hari ini, yang pertama pastinya saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya mengajar beberapa waktu yang lalu. Selain itu saya juga ingin menemukan solusi-solusi apabila mungkin kemarin ada kekurangan yang saya alami ketika melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Nah, di sini mungkin Bu Arin bisa menjelaskan secara lebih lanjut kemarin pada saat kegiatan mengajar yang telah Bu Arin laksanakan, apa yang menjadi indikator dari ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Arin pribadi. Iya, baik. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat menentukan cara menghitung volume ruang, baik balok maupun kubus. Selain itu, yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik juga mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan yang menerapkan KSE serta pembelajaran berdiferensiasi, meskipun hasilnya juga belum begitu maksimal karena yang terlihat jelas kemarin dalam pembelajaran diferensi prosesnya belum begitu tampak. Sebenarnya kemarin sudah saya berikan perbedaan ya dari perlakuan antara tiga kelompok itu. Sudah ada yang mengacu dari video yang saya tayangkan, ada juga yang mereka mencari sumber mungkin dari buku lain seperti itu, dan ada juga yang sudah saya berikan materi langsung pada LKPD-nya. Tetapi ternyata dalam pelaksanaan yang sebenarnya masih belum begitu tampak. Selain itu, dari produknya ternyata diferensi produknya juga belum begitu terpenuhi karena ternyata pada kelompok 2 dan 3 itu masih hampir sama pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kalau untuk yang kelompok 1 memang sudah berbeda, terlihat perbedaannya. Selain itu, kemarin dalam pembelajaran anak-anak juga terlihat kurang pede dan juga kurang bersemangat. Selebihnya dalam pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya susun dari rencana pembelajarannya ya, mulai dari pembiasaan. Nah, di awal itu anak-anak sudah mengucapkan Pancasila dan ada juga melakukan maksud saya menyanyikan lagu nasional juga. Setelah itu saya beri apersepsi pada mereka untuk mengaitkan pemahaman awal mereka dengan pengalaman yang sudah mereka dapatkan dalam kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Setelah itu juga ada post test, sebelumnya juga ada pretest, dan setelah itu juga ada post test yang sertifikat. Kemudian pada kegiatan ini sudah saya lakukan sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi cooperative learning, serta kemarin metode yang saya gunakan ada penugasan dan juga ada diskusi. Selanjutnya pada tahap penutupan, kemarin anak-anak sudah saya ajak membuat kesimpulan bersama. Nah, selain itu juga ada refleksi. Nah, di situ anak-anak saya ajak untuk tanya jawab tentang kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran hari itu. Mungkin juga anak-anak ada yang mengalami kesulitan atau ada yang belum paham dalam materi yang sudah kita laksanakan pada hari itu. Kemudian saya juga memberikan penguatan kepada mereka supaya dapat digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Ya, berarti yang saya tangkap dari yang Bu Arin ucapkan tadi, sudah dilaksanakan semuanya, sebenarnya sudah sesuai pedoman pada RPP yang ya, sudah disusun sebelumnya Bu ya. Cuma memang tadi saya tangkap masih ada beberapa permasalahan, masih ada beberapa kendala tadi, salah satunya diferensiasi proses dan produknya belum begitu maksimal. Kemudian ada juga masalah yang anak
kurang pede. percaya diri Ya. itu Bu ya waktu kegiatan, lebih ke saat presentasi ya kemarin Iya. kalau saya juga melihatnya. Nah dari situ kira-kira Bu Arin ada solusi atau sudah menemukan gimana sih untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Mungkin sudah ada pemikiran? Iya. Yang pertama untuk tentang anak dulu ya, tentang anak dulu yang kurang bersemangat itu mungkin kemarin saya kurang memberikan SPG seperti itu, sehingga semangat anak itu perlu dipacu lagi supaya kelak itu hidup lebih interaktif seperti itu ya. Nah kemudian untuk dari tingkat percayaan diri anak-anak itu kemarin tampaknya yang pertama saat mereka menyampaikan pendapat, yaitu masih ada yang ragu-ragu antara mau angkat tangan itu iya tidak, mau menyampaikan gagasannya itu juga masih ada beberapa yang kesulitan gitu. Jadi antara berani atau tidak, nah jadi ketika itu selain itu juga tampak jelas pada presentasi ya, saat mereka presentasi itu ada beberapa anak yang kurang begitu percaya diri, mereka masih ragu-ragu saat menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Seperti mungkin ada takut salah seperti itu. Iya betul, ya masih. Jadi mereka masih terlalu tegang gitu melakukan presentasi di depan kelas. Baiklah. Kemudian adakah langkah-langkah spesifik yang mungkin akan Bu Arin lakukan di berikutnya untuk mengatasi beberapa permasalahan yang tadi Bu Arin sebutkan? Iya. Kalau yang berkaitan dengan percayaan diri siswa tentunya mungkin kedepannya bisa ditambah motivasi lagi, banyak motivasi lagi ya. Pemberian motivasi Iya. ya Bu ya. Kemudian mungkin anak nanti dibiasakan untuk sering tampil di depan kelas, misalkan menjadi pemimpin ataupun sering melakukan presentasi supaya mereka lebih percaya diri tampil di depan teman-temannya. Intinya pembiasaan positif begitu. Iya. Nah, Bu Arin, ke pertanyaan selanjutnya, ini berhubungan dengan fokus atau area pengembangan yang dicita-citakan oleh Bu Arin. Iya. Kemarin sudah kita sempat bahas ya Bu dalam percakapan praobservasi sebelumnya. Bu Arin juga sudah menjelaskan ke saya kemarin mengenai fokus atau area yang ingin dikembangkan. Nah setelah kita melaksanakan kegiatan praobservasi, observasi, dan sekarang sampai pada tahap pasca observasi, Bu Arin bisa menjelaskan bagaimana sekarang area yang ingin dikembangkan lanjutannya. Iya. Sesuai dengan yang kemarin ya, area yang ingin digunakan adalah dari pengetahuan juga keterampilan siswa ya. Ternyata kemarin setelah melaksanakan pembelajaran yang tampak belum begitu maksimal dari diferensi proses dan produknya. Nah, sehingga perlu diperbaiki lagi dalam diferensi proses agar lebih tampak lagi diferensial. Sekaligus produk berarti Bu. Iya. Produknya juga demikian, perlu diperbaiki lagi atau ditambah lagi supaya terlihat jelas perbedaannya nanti Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Iya. Seperti itu. Nah mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga sekaligus pertanyaan terakhir Bu Arin. Iya. Jadi hal-hal apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi yang kemarin sudah saya laksanakan. Jadi ini lebih ke hal konkret di masa mendatang atau berikutnya yang ingin Bu Arin lebih kembangkan lagi setelah mengalami supervisi kemarin. Iya, yang terutama seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, pada pembelajaran diferensi, terutama yang diferensi proses dan produk, lebih dikembangkan lagi sehingga nanti proses pembelajaran diferensi dapat terlaksana di berbagai Lebih ke dari pribadi Bu Arin sendiri kan yang dikembangkan atau juga dari anak-anak, bisa dijelaskan lebih spesifik? Iya, dari saya sendiri juga mungkin menyiapkan bahan yang lebih konkret ya. Nah, dari anak-anak juga nanti dikembangkan supaya lebih nampak. Jadi setiap prosesnya itu dan juga hasilnya juga bisa tampak. Baiklah Bu Arin, harus semangat, yakin berhasil ya Bu Arin. Terima kasih. Harus berhasil, oke. Karena memang demi kemajuan bersama. Iya, betul. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya laksanakan bersama dengan Bu Arin. Selanjutnya kepada Bapak Pengajar Praktik Bapak Muhammad Yasin, sekiranya dapat memberikan feedback atau umpan balik, dipersilakan.
Terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya. Alhamdulillah tadi saya lihat dalam proses coaching alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Sudah bisa ditetapkan tujuannya dan juga alhamdulillah Bu Sinta tidak menggurui tapi menjadi pendengar yang baik terhadap curahan hati dari Bu Arin. Dan alhamdulillah percakapan bisa berjalan dua arah ya antara Bu Sinta dan Bu Arin sehingga dalam percakapan ini jadi komunikatif. Sehingga apa yang permasalahan yang ada di Bu Arin itu dengan pancingan-pancingan pertanyaan dari Bu Sinta artinya Bu Arin bisa menemukan solusi untuk pembelajaran yang akan datang. Nah, alhamdulillah juga dari segi memaksimal potensi saya lihat juga Bu Arin juga sudah mulai merencanakan pertemuan yang akan datang untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan pembelajaran sebelumnya. Dan ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar dan saya harapkan ini bisa menjadi pemicu kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran dengan peserta didik. Saya kira aja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik-baiknya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yasin. Demikianlah percakapan praobservasi yang hari ini kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.